Lukman Rizky Darmawan. Kalian bisa panggil aku Lukman. Aku di sini sebagai seorang .NET developer. Aku Rizka Awalia, bisa dipanggil Rizka. Aku juga .NET developer. Halo, perkenalkan nama saya Andi. Saya sebagai web developer. Saya Brian Farija, saya juga sebagai .NET developer. Kenalkan, nama gue Novalis Rizky Pratomo, biasanya dipanggil Noval. Terus ini ada temen gue. Iya, halo. Nama gue Jeffrey Kurniawan, biasa dipanggil Jeffrey. Gue profesinya sebagai .NET developer. Lu belum nyebutin profesi lu. Profesi lu Oh apa? iya, sorry. Gue aman. Gue sebagai .NET developer juga. Hari ini kita berdua bakalan main Pernah Nggak Pernah. Yeay. Pernah? Nggak pernah. Pernah nggak pernah aja? Enggak. Nah, oke. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Pertanyaan pertama yaitu pernah nggak pernah bingung nyari error, tahunya lupa semikolon. 1, 2, 3. Bentar dulu. Gue lagi nyari kertas gue. Bentar. Aduh. Pernah banget. Nggak mungkin mah ini nggak pernah, impossible. Pasti semua developer tuh pernah ya ngalamin lupa error, tapi ternyata semikolonnya lupa gitu. Iya, benar. Udah sejam nyari apa ini, didibak ke sana kemari, apa ini errornya ini. Ternyata titik koma. Semikolon. Udah nyari kemana-mana, tapi lupa titik koma sih pernah. Sama itu, udah bongkar-bongkar codingan, ujungnya. Ya, mungkin karena udah terlalu pusing sama kebanyakan ngoding gitu, jadinya mikirnya tuh kejauhan, taunya lupa titik koma doang gitu. Next. Passion. Pernah, nggak pernah ikutin tutorial di YouTube. 1, 2, 3. Pernah dong. Kok hilang tulisannya? Oke, pernah. Kebalik. Pernah. Gimana Mas Lukman? Pernah dong. Pasti. Kita pasti semua ya yang belajar programming pasti nyari tutorial tuh di YouTube kan. Di YouTube. Dan utamanya sumbernya dari orang India. Iya, benar sekali. Mana ada programmer yang nggak pernah ngikutin tutorial YouTube, ya kan? Pasti pernah. Nah, apalagi tutornya orang India kan. Weh, sama. Today I'm gonna show you how to Sama-sama. bla bla bla. Usually Indian people. India is the best. Model. India is the best tutorial di YouTube lah. Sama dengerin aksen India yang enak didengar. Today I'm gonna show you how to make bla bla bla. Iya gitu lah. Next lah ya. Pernah nggak pernah? Udah develop, taunya desainnya direvisi. 1, 2, 3. Ada gimana nih? Pernah. 1, 2, 3. Nah, Pernah nggak pernah udah di develop, taunya desainnya direvisi. Wah, ini capek tapi ujungnya direvisi. Itu pernah. Aku belum pernah nih. Soalnya yang revisinya nanti balikin lagi. Counter lagi. Oke. Aku malah sekarang lagi ngalamin. Jadi udah jauh-jauh, udah develop. Tiba-tiba ganti dong ininya gini. Ininya pindahin sini dong ke sana kemari lah itu. Aduh. Puyeng. Biasanya diminta kayaknya enak deh kalau ditambahin kayak gini. Terus konsultasi sama atasan, Pak, ini ada user minta tambahan ini gimana kira-kira? Oh, ini nggak apa-apa gitu, tinggal tambahin ini. Yang penting sih biasanya kalau impact-nya nggak gede sih pasti ditambahin. Tapi kalau misal perubahannya tuh udah impact-nya udah gede banget, ya mau nggak mau harus di enhance, beda lagi gitu. Makanya yang paling kesel tuh kayak misalnya kita udah buat, terus habis itu disuruh ganti kan. Pas udah jadi itu gantinya disuruh balik lagi ke awal. Iya, aku ngalamin itu sekarang, Bang.
Itu kayak aduh, gedeknya sampai ubun-ubun. Ya, Mas Lukman gimana? Pernah, Mas? Ya pasti sih. Udah brief awal udah jelas tuh gini. Di tengah-tengah udah jadi nih kita presentasi, kayaknya nggak pas deh, ganti deh gitu. Jadi revisi lagi kan. Yang selanjutnya pernah nggak pernah tanya sama senior developer? Oh itu ini mah sering. pernah. Pernah lagi sering lah. Iya gitu. Projectnya kan besar banget ini, jadi Harus hati-hati. nanya Google malah susah kan ya. 1, 2, 3. Nah, wah hilang muka gua orang. Pernah Lah ya. ya, pernah lah. Masa nggak pernah? Tapi kalau awal-awal tuh biasanya malu tuh kalau tanya, Ya, takut dia kalau nggak bisa. awal-awal pasti usaha sendiri dulu, Usaha sampai mentok banget, sampai gila gitu. Iya. Baru tanya. Kayaknya itu hal yang udah pasti kita alamin sih pasti. Kalau misalkan ada orang yang nggak nanya senior developer, gila. Tuh dia cenayang apa banget. gimana? Iya sih, pasti pernah sih, nggak mungkin nggak pernah. Apalagi kalau menurut yang ini kan baru masuk kerja, ya mungkin ada beberapa orang yang emang jenius banget itu langsung bisa, tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Mungkin 1 dari 100, 1000, sejuta pasti pernah nanya sih. Tapi lama-lama ternyata baru sadar kalau bertanya itu penting. Ya. Tanya itu penting dan lebih Asal cepat pertanyaannya menyelesaikan masalah. bawa bukti, jangan tiba-tiba error doang. Terus langsung nanya gitu ya, bawa bukti. Iya. Errornya Ini ini gimana? apa yang udah kita lakuin gitu. At least udah riset dulu ya sebelum tanya. Benar-benar. Oke, next Oke, question. next question. Pernah nggak pernah dapat project yang sebelumnya dikerjakan orang lain? Pernah nggak pernah dapat project yang sebelumnya dikerjakan orang lain? 1, 2, 3. 2, 3. Nggak pernah. Pernah, woi, sering nih. Ya pernah sih. Ya ini juga kan kita joinnya sekarang sih project orang juga kan ya. Karena kita juga joinnya ya, di tengah-tengah kan. Jadi ya pasti ini kita ngerjain project. Kalau Bang Andi gimana? Pernah ini ngelanjutin codingan orang tuh, wow, pokoknya mantap lah. Ini jadi gimana tuh Jeff? Iya pernah sih, jadi kayak gabungnya di tengah-tengah gitu. Jadi udah dikerjain sama orang, terus kita ngelanjutin gitu, kayak ada yang ngebenerin bugsnya, ada yang belum beres terus dilanjutin ngeberesin gitu. Nggak pernah. Soalnya aku baru project pertama sih sekarang ini, lagi ngerjain projectan pertama dan itu mulai dari awal, belum ngelanjutin Awal. punya orang lain. Kayaknya pasti bakal ngalamin, walaupun nggak pernah ya, pasti akan sih. Ada mungkin yang nggak ada bugsnya, tapi karena ada enhance jadinya ini kita yang ngerjain gitu, bukan orang itu lagi. Sekarang nih, ini nih aku lagi masuk project buat gantiin orang gitu. Jadi ngelanjutin lah istilahnya. Lanjutin yang udah ada. Oh, I see. Misalkan yang PIC-nya dia itu misalkan lagi tasnya lagi banyak banget misalkan, jadi kerjaan yang sebelumnya nggak kepegang ya kan, kita kan jadi ibaratnya sebagai misalkan yang mungkin agak idle, kita bisa bantuin kayak gitu sih. Iya. Betul. Oke, next ya. Pernah nggak pernah pas presentasi aplikasinya error padahal udah dites? Iya. Seru deh. Oke, pernah nggak pernah pas presentasi aplikasinya error padahal udah dites? Pernah sih, pas sidang skripsi. Paniknya setengah mati. Kalau error pernah, cuman itu tahu lagi error gitu. Jadi kalau sebelumnya nggak error tapi tiba-tiba error sih belum. Nggak sah sebagai developer kalau presentasi nggak pernah error. Siap ya.
1, Ya. 2, 3. Wah. Nah kan. Nah, Kita nggak Bang. pernah. Tapi Heran juga ya, padahal selalu udah dites, udah tiba-tiba dites, ada aja gitu errornya. ada aja yang kelewat tuh. Iya. Itu harus kalian hindari. Kita kan kalau misalkan ngetes, kita pasti ngikutin apa yang kita buat kan. Misalkan kita buatnya lurus-lurus aja. Nah, itu biasanya data yang kita input misalkan itu kan juga ya lurus-lurus aja gitu. Kita masih ibaratnya nggak kesenggol gitu pikiran-pikiran yang ibaratnya oh ini aplikasinya bisa belok ke sana itu enggak. Nanti pas giliran dites sama usernya kan. Coba masukin ini, masukin itu. Oh iya. Error ya. Iya, pasti tanya, apa error? Tapi beda tuh error sama nggak sesuai ekspektasi. Kalau nggak sesuai ekspektasi tuh bukan error. Error tuh kalau programnya nggak jalan sama sekali tuh error. Kalau nggak sesuai ekspektasi user mah itu nggak error. Kalau gue pas ini tuh pas presentasi tugas akhir TA pas Yoi. kuliah. Jadi pas ini hari H-1 sebelum itu sidang itu kan ini gue bener-benerin dulu gitu lah. Gue cobain jalan nih sebelum masuk ruangan tuh gue run jalan. Pas udah masuk ruangan giliran pas session demo lah kok error itu gue ngebenerin dulu 1 jam itu sih dosennya nungguin 1 jam. Gue udah keringetan banget ini akhirnya bisa. Nah, itu gokil banget sih deg-degannya parah men, bisa gitu kenapa ya? Iya. Sering suka gitu aplikasi giliran di develop nggak error, giliran di presentasiin error. Ya, itu karma programmer kayak gitu. Oke, next question. Next. Pernah nggak pernah dijalanin pertama error, begitu dijalanin ulang nggak error, padahal nggak diganti apa-apa. 1, 2, 3. Pernah. 1, 2, 3. Iya, ini jawaban pernah semua. Kalau mentok tuh kita paling restart dah udah. Errornya hilang. Ini mah kurang bismillah doang. Pas dijalanin pertama kurang bismillah, kurang doa. Iya kan apa ada tuh meme developer nggak tahu kenapa jalan juga nggak tahu kenapa error. Iya makanya. Ini biasanya gue nyebutnya error goib sih. Iya sama. Jadi error gue. pas misalkan di tes. Jadi ini sama kayak pertanyaan ke sebelumnya yang keberapa tadi, misalkan pas di tes dipresentasiin, oh itu error tuh. Nanti pas gini, kenapa error ya? Pas dites ulang sama kita, kayaknya nggak error, kayak gitu kan bisa pernah. gitu nggak ada apa-apa. Iya. Kemarin aku baru ngalamin. Jalanin pertama Kenapa tuh nggak tuh, mau. Ini nggak mau gitu. Outputnya salah mulu. Pas itu udah kan, aku tinggal sholat. Pas dijalanin habis sholat, berhasil dia. Gak ada apa-apa padahal. Harus doa dulu tuh. Iya, emang kurang doa kayaknya itu. Makanya jangan lupa berdoa sebelum ngoding. Lanjut. Pernah nggak pernah dikejar deadline? Serem. Iya. Jawab Ya. ya. 1, 2, 3. Pernah dong. Ini Kayaknya mah pernah emang jawabnya banget. Pernah semua deh. Ini pertanyaan selanjutnya pernah lagi nih. Pernah. Ini pernah nggak harusnya nggak ada enggaknya. Tapi lebih seru lagi nggak ngerjain kerjaan tuh pas mepet deadline. Benar sekali. Kayak otak tuh jadi Lebih terpacu gitu. Jadi Terpacu lebih nggak? lebih jalan gitu. Semakin dekat deadline-nya, semakin Semakin- cepat otak bekerja. Dan semakin panik. Benar. Malah kalau dikerjain jauh-jauh itu otak nggak jalan. Nggak jalan, males. Iya, Masih males. belum panas nih, Belum panas otaknya. kurang ada tekanan. Iya. Sebenarnya kita tuh developer kayaknya masokis deh. Semakin ditekan tuh semakin cepat Semakin otak pintar. berjalan. Iya. Ya pasti pernah sih namanya kerja, namanya ngerjain tugas pasti ada deadline-nya sih. Kalau misalnya nggak ada deadline-nya ya nggak kerja namanya. Ya nggak? Pernah nggak pernah dikejar deadline? Pasti pernah ini mah. Bergadang ujungnya. Kalau lagi jam kerja gitu, kalau malam-malam kadang udah capek loh. Besoknya pasang alarm kan ya jam 2, alarmnya banyak jam 2
jam 2 lewat 5, jam 2 lewat 10. Takut bablas lah. Gini, gue saking dikejar deadline, di telepon jam 2 sama customer jam 2 pagi. Oke, next. Ayo lu. Oke. Pertanyaan ke 14.949. Pernah nggak biar cepet, pertanyaannya nggak ada titik komanya. Pernah biar cepet copy paste aja dari Stack Overflow. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ini pernah banget ya kan? Pernah banget sih. Pernah dong. Pernah bohong sih kalau nggak pernah. Nggak pernah. Pernah asal kopas aja nama variabelnya masih sama. Masih kayak sama, nomor iya. berapa, jadi ganti. Auto error. Padahal kadang nggak ngerti ini maksud codingannya apa, kopas aja lah, yang penting jalan dulu aja. Gue bahkan pernah kayak ada satu function gitu langsung gue copy semua, terus ajaibnya tuh langsung jalan gitu. Ya karena emang case-nya sama sih, jadinya keren sih. Setuju. Sebagai developer harus berteman baik dengan Google dan Stack Overflow Lo setuju. dan YouTube orang India. Betul. Pernah sih. Cuma diedit lah sesuai dengan codingan kita. Itu penyelamatnya para developer. Iya, dicoba dulu lah gitu, jalan di aplikasi kita gitu. Kalau jalan ya udah, itu berarti solusinya gitu. Itu adalah teman sejati programmer ya kan. Nggak hidup kalau nggak ada Stack Overflow. Iya. Why Oh, error semikolon? Why syntax error ya? Pasti ada jawabannya. pasti ada jawabannya. Ya. Next. Pernah nggak pernah dikasih tas yang kamu nggak tahu sama sekali itu teknologinya apa? Pernah. Pernah dong. Pernah dong. Nah, pernah terus. Pernah. Pernah. Ini pertama kali terjun ke ini apa tuh namanya? Ke project. Nah, kan Iya. bengong tuh. Bengong. Apalagi dulu waktu itu gue projectnya kan tiba-tiba dipanggil kan ya ke inilah, karena udah deadline banget, jadi tiba-tiba dikasih saving. Fresh graduate yang baru kerja atau ya baru join ke perusahaan baru lah. Ya kan, misalkan kita nggak tahu nih environment-nya itu kayak gimana ya kan. Kita ibaratnya harus berenang sendiri, nyelam sendiri. Ya kan? Ya kita ibaratnya ya explore sendiri. Kalau misalkan ada seniornya yang bisa bantu ya fine, ya itu membantu banget. Disuruh misalnya yang dulu kita pelajarin, yang aku tahu misalnya bahasa pemrogramannya Laravel, terus tiba-tiba disuruh pelajarin framework lain gitu kayak CI gitu kan. Aku nggak pernah megang CI, tiba-tiba suruh ngedevelop pakai CI. Soalnya yang diajarin di kuliah sama yang ada di industri kan pasti ada gap. Ya di situ yang kita harus belajarnya gitu. Sama waktu kuliah tuh ngambil TA tuh karena saking bingungnya kan ya, mau ngambil proyek apa, udah ngambil proyek dosen aja lah. Kita gak tahu teknologinya apa, aplikasinya apa, ya udah modal Google aja mau YouTube. Dulu ya pernah waktu kuliah tuh nggak pernah megang sensor, disuruh develop program untuk sensor. Nah itu Sensor. duar. Aku nggak ngerti sama Mesti sekali ekspor. persensoran. Nah itu sih. Ekspor sendiri. Iya betul sekali. Lihat tutorial di YouTube orang India. Aca bener. Pertanyaan Terakhir ya. terakhir. Pernah nggak pernah belajar di Coding ID? Pernah nggak belajar di coding ID? Waduh. Nah itu. Pernah nggak pernah belajar di coding ID? Oh, Nggak pernah. Lulusan ini. Pernah dong. Dan di coding ID. Yo. Pernah dong. Pernah dong. Pasti pernah dong. Pasti pernah dong. Pasti pernah dong. Masa tidak pernah belajar di coding Nggak pernah ID? belajar coding ID. Gimana ini? Dulu itu belajar 3 bulan di
Coding ID itu belajar buat .NET developer, buat pelajari backend pakai framework .NET gitu. Coding ID tuh inilah tempat belajar programmer the best menurut gua. Iya nggak? Setuju nggak lo? Kita diajarin hard skill iya, diajarin soft skill iya, parah banget lah. Dan juga nggak hanya dapat hard skill, tapi juga dilatih buat soft skill. Soft skill, bener. Apalagi buat kita kayak dulu kan kita masih fresh graduate ya. Nah, ketemu di Coding ID tuh kayak cocok banget gitu. Selain hard skill, kita juga diajarin soft skill. Oh, ternyata di dunia kerja tuh kalian butuh soft skill ini, butuh kerjasama, butuh komunikasi dan sebagainya. Itu benar-benar bermanfaat sih. Dan sekarang aku benar-benar ngerasain manfaatnya. Jadi walaupun gua dulu kuliahnya programmer ya kan, tapi kalau kita belajar di Coding ID itu ya ibaratnya kita kayak bener-bener kuliah dari awal. Ibaratnya misalkan kuliah 4 tahun di Coding ID, nggak perlu 4 tahun, semuanya dari 4 tahun itu bisa direkap jadi beberapa bulan di Coding ID sih, yang dari yang gue alami di Coding ID kayak gitu. Manfaatnya itu buat kayak apa, teamwork itu, terus belajar presentasi tuh kan tuh Bener. penting banget tuh. Bener. Kita dulu kan kaku nih kalau presentasi atau ngomong sama orang atau Iya. kerja bareng. Dulu karena sering latihan juga ya jadi kebiasa gitu. Padahal mah kita dulu manusia kupu-kupu waktu kuliah pulang nggak bersosialisasi sama manusia lain, nggak pernah ngomong. Tiba-tiba di Coding ID diajarin, oh komunikasi yang baik tuh gini-gini, kerjasama yang baik tuh gini-gini. Asik sih. Apalagi sekarang tuh di Coding ID bukan cuman dulu kan kita belajarnya .NET doang ya. Sekarang tuh udah ada itu tuh apa, belajar React.js, belajar Django. Gila, keren lah Coding ID. Kalian harus daftar di Coding ID. Oke. Terima kasih. Terima Ya. kasih. Terima kasih aja. Ya. Makasih dong. Iya. Oke. Itu aja Oke, paling ya. lanjut. Game pernah nggak pernah. Dari- Pernah udah dada pernah nggak pernah lagi. Ya, terima kasih teman-teman yang udah mau menonton. Pernah dan tidak pernahnya kami selama di developer. Oke, makasih Brian. Kasih Bang Andi, kasih semuanya. Oke, itu tadi Oke. pertanyaan terakhir. Thank you semua, Thank you. dan kita Terima berdua kasih. pamit. Terima kasih, kita berdua Ya. pamit. Udah main pernah nggak pernahnya. Kita closing sekali lagi. Sekali lagi. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Yo. www.codingid.id. Coding ID tuh tadi. Lo ngomongnya dari tadi belibet banget sih. Hah? Lo ngomong dari tadi. www.coding.id. Nah.